buat lu sama anak lu. Masa bikin lagu artinya anangan, ada nggak artinya obat kuat? Bocil bikin lagu obat kuat. Diri juga kangen-kangen, ngerti apa dia? Lu juga ngajarinnya juga nggak benar. Ngapain lu ngajarin bocil bikin lagu tentang obat kuat? Mana ada nangen tuh obat kuat. Adanya tuh merindukanmu. Gue belum apa-apa udah mau ketawa anjing. Gue kadang-kadang juga ketawa jadinya sama kayak goblokan gue. Ini jadi kegoblokan gue juga, bro. Iya, tapi lu hebat loh. Maksudnya lu bisa mengolah emosi lu menjadi sebuah kreativitas. Iya. Kalau orang lain kan belum tentu, Pak. Iya. Kalau gue bermasalah sama orang lain, bisa jadinya gue barbar. Iya, pasti barbar. Dia tuh barbar. Karena menyangkut anak. Iya, enggak usah banyak anak juga ya. Iya. Lu waktu dulu belum ada Lambetura, bro. Supir angkot dipukulin sama dia. Bahasanya orang mana sih? Di karateka, bro, atlet. Oh, baik. Dipepet. Pepet. Kan mobil gue timpu kalau dia kan. Iya. Ditendang sepatunya di ke kaca turun lu. Berantem, bro. Umur berapa? Baru kawin. Oh, dulu ya. Ini nyuas gue dilempar sama orang, sama supir angkot itu. Kayaknya lakian dia dari dulu ya. Oh iya, bro. Gue lebih sabar jauh, bro. Tapi lu nggak pernah di karate di rumah? Gue nggak pernah. Ya. Berarti sama-sama takut istri ya? Iya. Suami-suami segen aja sama istri. Nggak hormati istri. Ya itu bahasa halus ya. Biar nggak kelihatan jelek-jelek banget. By the way, terima kasih ya lu mau mampir sini. Siap. Kita nggak ada basa-basi, kita langsung ngobrol aja. Oh iya, udah yuk. By the way, gue kenal lu ya dulu Oh, lama. ini udah tayang nih? Udah, Pak. Dari tadi kita ngobrol. Jadi tadi cerita gue masuk semua. Oh, ya udah. Karena kami nggak mau rugi apa ya? Iya. Yang tadi tuh beneran guys, itu benar di Pluit ya. Jadi dulu mobil gue itu diserempet angkot, gue klaksonin malah dia yang nimpuk mobil gue, terus dikejar sama dia. Tapi udah berhenti ya? Kayak begitu Mbak Astrid. Oh, udah jauh Iya, sama gue udah tuh. jadi ibu ya? Sama gue tuh dia diredam banget. Terakhir kemarin itu udah sabar banget sama Dennis tuh ya. Kalau nggak geredam nih pasti berantemnya bisa berantem fisik. Gue mau ngecek mobilnya penyok nggak tuh? Lumayan kenceng butak gitu. Iya. Itu gue penasaran sebenarnya. Iya. Sebelum kita ke sana, kita ngobrolnya simpel dulu deh. Ini kan awal mulanya, gue mau nanya. Ini nih gue mau nanya. Iya. Lu tuh manajernya Dennis atau bukan? Kenapa lo berpikir gue manajernya Dennis? Nah, oke. Iya. Ini menariknya adalah karena Iya. gue melihat Dennis ini makin kesini, dia naiknya tuh makin booming. Iya. Karena ada lu. Iya, setuju. Ada lu. Karena nama besar lu, karena karya-karya Iya. lu, dia menjadi sebesar ini sekarang. Iya, setuju. Gue sadar itu. Ini satu hal ya. Iya. Nah, pertanyaan yang paling banyak, Iya. lu ada WA grup gitu sama dia atau enggak? Tidak ada sama sekali. Oke. Berarti ini pure lu bener-bener, Pure. lu boleh ceritain nggak sih? Ini awal mulanya. Nih, yang dia waktu Iya. kesini, dia bilang, lu nyenggol dia. Itu kehebatan dia. Kehebatan dia pembohong besar. Ih, gue merinding. Pembohong besar Gue yang gak pernah lihat Uya ngomong serius. Ya, serius. Dia pembohong besar yang jago bohong, tapi nggak kelihatan kalau dia lagi bohong. Iya, bagus. Jadi saat dia berbohong tuh dia nggak kelihatan mikir, nggak ada jeda dia. Ngomongnya lancar ya, tek dan dia ngomong hari ini A, bisa besok ngomong B, dan dia bisa menyangkal yang kemarin A itu. Oke. Dari mana lu bilang dia bohong? Lu harus Oke. punya kejelasannya. Dia selalu bilang di mana-mana, di podcast manapun, di wawancara wartawan manapun, gue nyenggol dia duluan. Iya. Gue ganggu dia duluan. Iya. Ditanya bahwa apa benar lu nyinggung anaknya Uya? Di mana-mana nggak ngaku. Iya. Pasti dibilang gue nggak pernah nyinggung anak Uya sekalipun. Lah gue punya buktinya. Dan banyak postingan TikTok dia yang dia hapus. Saking emosinya bro. Oke, dihapus sama dia. Dihapus. Tapi netizen tahu dia hapus. Tahu orang ada buktinya yang dia ngasih sayembara tentang lagu anak gue. Awal mulanya sama anak lu deh, singkatnya. Ya, itu kan awal mulanya kan bukan sama anak gue, sama gue nih. Itu bercanda, pasti. Roasting. Karena gue sebelumnya pernah ketemu dia kok. Orang pernah 7 bulan yang lalu konten YouTube di tempat gue. Awalnya bebe aja. Pernah jadi bintang tamu acara TV gue tuh, gue masih ada program di TV. Iya, awalnya bebe aja. Baik-baik aja. Orang Februari kemarin, tanggal 14 Februari, dia endorse bunga ke gue. Oke. Ulang tahun Astrid 20 Maret, dia endorse bunga ke gue. Oke. Sebelum lebaran, gue beli bunga di tempat dia. Mahal nggak? Mahal. Oke. Mahal, mahal. Mahal. Worth it nggak menurut lo? Gini, kalau bilang worth it nggak worth it, gue beli bunga waktu lebaran kemarin ada di tempat toko bunga, 4 toko bunga. Salah satu di toko bunga dia, karena gue bagi buat klien-klien gue kan. Iya. Di tempat dia memang paling mahal. Oke. Tapi karena gue bagi-bagi rezeki ke orang bro. Iya kan?
dibilang worth it, gue harus bilang worth it aja karena itu karya, bro. Baik juga lu ya. Oh iyalah, karena gue seniman. Lu masih menjaga orang lain punya jualan kalau menurut jawaban. Iya, karena itu karya. Karena gini, kalau misalnya dibilang Denny cuma bisa bacot doang, itu gue setuju. Tapi kalau di sisi lain, kalau gue boleh jujur nih, dia seniman, bro. Dia karya punya karya. Oke. Floris, itu kan karya. Betul. Itu. Tapi dia lupain tuh karya ditinggalin, jadi dia bersibuk di tempat lain itu. Iya, gue ngeliat itu. Gue pasti beli bunga tempat dia. Dan intinya, anak gue terakhir masih di-endorse sama dia. Oke. Dan waktu saat dia merosting gue baru buat TikTok tuh baru, gue anak baru, orang gue yang buatin TikTok anak gue dan dia cinta buatin. Nih Pak nih, daripada bikin TikTok fake account, aku ganti namanya. Akhirnya gue bikin TikTok tuh. Gue bikin TikTok yang tentang mandiin kucing, dia nyaut. Ini awalnya? Iya. Oke. Orang kaya mandiin kucing, udah nggak punya duit lagi lo gini-gini. Mandiin kucing sendiri. Kalau kayak gue dong mandiin kucing sejuta, mandiin anjing sejuta. Gue nggak tersinggung. Gue anggap itu roasting. Oke. Bercanda, orang gue kenal dia. Oke. Gue balas lagi harga kucing gue, harga gaji lo setahun. Iya. Bercanda juga. Oke, bercanda. Balas-balasan tuh. Oh tapi mau orang kaya, artis mobilnya butut, suka mogok. Gini udah artis gak laku lagi. Mobilnya mobil butut semua gini-gini. Lucu. Iya, gue lihat tuh. Nah, pokoknya intinya gitu tuh, roasting-roasting yang gue anggap itu bercanda. Tapi tanpa dia nelfon, tanpa janjian ya. Iya. Jadi, tapi gue nganggap itu orang kita kenal gitu kan. Walaupun kita nggak berteman, nggak pernah bergaul bareng ya. Iya, kayak lu sama gue nih. Iya, kenal kan. Kenal. Jadi, Gue ngerosting lu. iya, gue balas lagi. Lu roasting balik. Nggak boleh tersinggung kan. Sama kayak gue sama Mail. Iya, Jadi iya. kita udah satu frekuensi nih. Betul. Nah, kalau Jangan lu marah. ya betul. Kalau Jangan. lu sama dia satu frekuensi. Menurut gue satu frekuensi tadinya. Tadinya. Saling sama-sama mengerti ya. Ya udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia mulai bawa anak gue Nino. Main gitar, gue tiktokin, dia stage, lip sync tuh nggak apa-apa. Oke. Karena emang gue nggak perlu marah, orang itu nggak lip sync gitu kan. Oke. Nah sampailah gue nih, mungkin itu kesalahan gue, tapi dibilang salah gue 50-50. Gue bilang begini, pada banyak bacot, guys, nggak nyebut nama nih. Mendingan kita berkarya, karena berkarya itu menghasilkan uang. Kalau bacot nggak menghasilkan uang. Ini seperti lagu anak gue kasih video klip cinta nih ngangenin. Itu kan, gue nggak nyebut dia nih. Untuk everybody, netizen yang banyak bacot, iya termasuk dia lah. Oke, gue akuin. fair. Gue akuin ya. Fair. Tapi gue nggak nyebut nama dia loh. Iya, umum. Nggak nge-stitch dia, nggak nge-tag dia. Iya. Dia tiba-tiba ngebalas lah, itulah balasan ini nih yang dia nggak ngakuin. Nah, ini dia gue demen nih. Ini jelas nih. Kalau kemarin gue agak pusing nangkepnya. Iya, dia pinter emang bikin Langsung lo sama pusing, bro. manajernya. Nih, bro. Manajer tidak langsung. Cakep nih. Tunggu. Jadi kita bisa dapat kejelasan masalahnya ada di mana, poinnya apa. Karena gue nih jujur ya. Iya. Gue ngelihatnya temen gue juga nanya, Iya. ya settingan atau enggak sih? Karena mereka kan udah taunya lu tuh banyak bikin konten Iya. dan juga ada beberapa gimmick-gimmick yang lu taruh di dalam Iya. sampai orang tuh susah membedakan Iya. ini bener apa enggak gitu loh. Ajarin tuh buat lu sama anak lu. Nah, ini. Si ngangenin nih. Iya. Si ngangenin nih. Gue kasih liat nih apa yang ngangen nih. Ajarin tuh buat lu sama anak lu. Masa bikin lagu antinya anangen, ada nggak antinya obat kuat? Bocil bikin lagu obat kuat. Liriknya juga kangen-kangen ngerti apa dia? Lu juga ngajarinnya juga nggak benar. Ngapain lu ngajarin bocil bikin lagu tentang obat kuat? Mana ada nangen tuh obat kuat. Adanya tuh merindukanmu. Bisa bahasa Indonesia nggak ada ya orang loh. Oh dia nyerang karya itu. Iya, menurut gua kalau cuma dia kritik gini, kata lagu Cinta judulnya ngangenin. Kata kangen nggak pantas tuh, pantasnya rindu. Rindu. Kritik boleh, Oh, boleh. tapi dia udah nangenin obat kuat. Nah saat itu Cinta dibully oleh ribuan orang di Instagram dia dan di YouTube-nya, di video klip itu. Isi buliannya apa? Oh dasar bener bocil lo gini-gini, masa obat kuat gini. Yang nggak pantas kata-katanya. Oke. Akhirnya Cinta yang berpikir gini, Cinta tuh jujur, gue punya anak 2, Cinta dan Nino. Beda karakter. Nino tuh orang yang gak peduli sama netizen. Lebih cuek. Cuek banget, gak peduli. Bener-bener 1% pun dia gak ada kepedulian dikatain. Gak bodoh amat dia. Karena dia gak pernah peduli sama komentar. YouTube-nya dia tayang aja dia gak pernah nonton. Oke. Udah tayang-tayang aja. Gak pernah peduli dia trending, gak peduli. Kalau cinta? Cinta masih liatin komen. Dia orangnya rapuh. Iya, gue nangkep. Sampai dia sempat bertanya-tanya tentang salah gak sih gue jadi anak kuya-kuya? Sebelum ini nih. Sedip itu. Sedip itu. Gue salah apa sih gitu? Ya karena bapaknya kan kontroversial ya.
cap orang tentang bapaknya, tapi gue nggak peduli. Tapi Cinta tuh sangat peduli. Sampai dulu Cinta sempat membenci seorang Deddy Corbuzier waktu dia gangguin gue. Oke. Iya kan? Iya, iya. Gue nggak tahu, taunya baru belakangan kan. Nah, jadi Cinta tanya sama gue. Karena gini, Cinta tuh waktu gue buat lagu itu butuh dorongan yang kuat untuk meyakinkan dia. Ayo Kak, rilis aja. Lagu ciptaan dia sendiri tuh. Iya. Dia nggak pede. Iya. Akhirnya dia rilis. Digituin. Dia bertanya lagi. Aduh, aku nggak mau lagi deh. Iya, ngedown. Ngedown. Sedangkan lu bapaknya nge-support nih. Padahal dia lagi happy-happynya tuh lagu udah 2 juta viewers bro. Iya. Dan udah tayang 1,5 bulan sebelumnya. Bukan baru rilis. Iya. Apalagi ditambah lagi. Oh sengaja nih, peributan ini buat settingan mendongkrak lagu Cinta. Cinta makin drop lagi. Sini. Orang bilang gue raja settingan, nggak apa-apa. Gue terima aja. Karena ada beberapa program gue yang emang harus gue setting. Bro. Iya. Semua acara di dunia juga harus perlu settingan. It's a part of the entertaining business. Perlu, dan settingan nggak merugikan siapa-siapa bro. Betul. Tapi tidak semua acara gue settingan bro. Iya. Tapi akhirnya, segila-gilanya gue bikin gimmick, nggak mungkin gue sebagai seniman, gue juga pembuat lagu, gue nyeting keributan ini untuk menjelekkan lagu karya anak gue. Masih Ya, ada cara lain buat nyeting yang lebih bagus bro. Iya, itu nggak ke situ lah lo. Nggak ke situ larinya, gue nggak sebodoh itu. Nah sampai akhirnya Astrid marah bro. Kalau gue kesel, tapi gue nggak ngebalas dengan kekesalan. Gue balas lagi, dia bikin sayembara. Kalau ada orang yang bisa nyari lagu Indonesia kata kangen, lo gue kasih duit 100 juta. Gue cari bro, gue balas tuh Gusit ada. Orang-orang juga nyerbu dia bro, pada nagih duit ke dia. Dia besoknya bisa bikin konten, gue nggak pernah bikin sayembara 100 juta. Dihapus tuh. Yang kemarin sayembaranya. Iya, jadi ceritanya dia lempar sesuatu, ternyata sesuatu itu ada, dia nggak berani ladenin. Iya, karena dia juga terlalu nggak mikir kali bikin sayembara. Yang ikut, yang butuh duit banyak bro di Indonesia bro. Iya. Pada ikut tuh sayembara bro. Iya. Orang demo kan, semua nyari, ya kan? Iya. Nah, Ternyata ada. Nah, dari situ Astrid udah mulai marah karena gue masih bercanda-canda. Astrid marahin gue. Lu sebagai bapaknya gimana sih? Masa lu bercandain terus? Ya nggak apa-apa, Trid, ini gue masih anggap bercandain tuh, walaupun gue udah mulai kesel. Sampai dia buat konten ini bro. Nih, Soalnya kalau udah anak, ibu Iya. ini takut sih. sama dia. Ini Bukan, deh. gue cepetin ya. Usaha. Kok seru ya? Gitu aja. Gue nggak tahu loh BTS-nya ternyata seseru ini. Oh, suka apa tuh? Nah nih. Gua halu yang nggak mau. Terus ya lu bilang gua halu, yang halu tuh anak lu tuh halu tuh suka apa tuh, suka wibu gitu. Lu bilang gua halu, anakku tuh yang halu, suka wibu, ngomong-ngomong sama anime gitu. Ih aneh banget gitu loh. Gua aja mentok, gua cuma ngobrol sama Cici Coco, nggak pernah gua ngobrol sama anime gitu, cowok wibu gitu, aneh. Nih habis ini. Terus ya, gue Nih, ingetin nih anak lu tuh sebelum pakai Anak lo tuh nyebut ya? ibu gitu, jangan lupa pakai deodoran, kalau nggak bawa bawang gitu loh. Nah itulah Astrid mulai marah. Oh ini, oke, ini buat cinta ya. Iya. Anak lo tuh, Uya kan. Anak gue siapa? Yang wibu, yang anime Cinta, yang main K-pop Cinta. Yang gue bingung kenapa Denis harus sampai ke anak lu sih? Nah menurut gue kebablasan. Iya kan? Dari antara roasting dia menikmati itu, guanya nggak marah, gue bercanda-bercandain. Nah di situ Astrid marah, di situ lo gue berantem sama Astrid. Oh lu ribut sama Astrid? Ribut besar. Besar. Karena guanya waktu Astrid marah, gue kan mau ngademin. Karena gue tahu Astrid kalau marah ini bisa pecah nih perang dunia. Ya lu coba untuk mendamaikan. Gue masih ketawa-ketawa, bercandain udah nggak apa-apa, gini. Udahlah, treat ini lucu-lucuan. Buat lo lucu, buat gue nggak lucu. Oke. Gitu. Sampai akhirnya Astrid, gue nganggap itu dia juga marahnya nggak terlalu besar. Tiba-tiba tengah malam gue lihat dia udah nggak ada di samping tempat tidur. Astrid. Iya, tempat teleponnya ditinggal. Terus? Biasanya dia nggak pernah lepas dari handphone. Di kemana? Di kamar Cinta bro. Ngapain? Nangis, tidur sambil nangis. Terus siang-siang gue bingung tuh, gue bisa tidur juga. Gue salah apa ya? Ya iyalah. Akhirnya Gue besok, kok jadi lu juga nggak bisa tidur. akhirnya gue besok siangnya ngomong, dia matanya bengkak-bengkak. Gue bilang udahlah, apa? Kamu harus belain, nggak boleh jadi nggak. Ya udah, akhirnya gue di situ mulailah agak frontal ngebalas Denis. Itu kesalahan gue sih. Karena gue juga harus mengikuti membela keluarga sebagai kepala keluarga. Masa sama kata istri gue, lu gimana sih sebagai bapak? Iya. Anak lu digituin, masa lu tetap balasnya pakai bercanda? Iya. Di situ gue mungkin gue akuin gue agak sedikit mulai frontal. Tapi gue, sefrontal-frontal gue nggak pernah gue ngomong kasar. Nggak pernah gue ngatain orang. Iya. Nggak pernah gue ngomong jorok. Iya. Ya kan? Dan gue mulailah nyerang Denis dengan hal yang
lebih levelnya di atas Lebih bercanda. agresif. Lebih agresif. Sampai bikin billboard itu segala macam. Itu udah step selanjutnya tuh. Itu udah level gue udah lepas dari kekesalan. Udah lagi happy malah. Berarti udah masuk personal ya? Personal. Nah, Wah, tapi anjay. gue bilang gini. Akhirnya waktu Asit udah mulai marah gue DM Dennis. Telepon Dennis, WhatsApp Dennis nggak dibalas. Biasanya telepon diangkat. Tujuannya? Mau nanya ini mau dibawa kemana? Oh, lu masih ada pemikiran positif. Iya. Kalau begini, misalnya andai kata lu mau main gimmick sama gue, mendingan koordinasikan aja. Kita berroasting-roastingan yang lucu, tahu sama tahu, tapi jangan ke ranah ini, jangan ke Iya, iya ada batasnya. Ada batasnya. Ada batasnya. Tapi dia nggak balas, nggak angkat. Akhirnya gue ke rumah dia. Ke rumah dia pun gue lagi San Mori mobil. Gue setiap Sabtu Minggu tuh sama anak-anak gue pergi keliling bawa mobil-mobil tua gue. Sama supir-supir gue, sama teman gue tuh ada 8 mobil keluar gitu ya. Nah disitulah gue dapat alamatnya Dennis. Kita pergi ke rumah dia, kebetulan nih pas pakai mobil butut. Dia ngantar mobil butut kan. Iya, dia ngatain mobil lu butut. Tetap happy aja gue dibuat lucu nih. Iya. Gue emang lagi San Mori bawa kamera YouTube. Diketok-ketok nggak ada, ketok-ketok nggak ada. Yang turun juga cuman gue. Anak-anak gue nggak turun. Itu ada di YouTube lu tuh. Ada. Gue lihat tuh. Terus Astrid tadi nggak turun, tapi nggak ada. Akhirnya udah turun, gue bilang gini, yuk sekalian kita bikin konten review mobil butut depan rumah Dennis. Oke. Sekalian bikin konten. Oke. Ternyata di atas tuh dia videoin. Oh, dijadiin konten juga tuh. Gue nggak tahu. Tiba-tiba TikTok dibilang, cinta pak ini ada dia di atas. Oh ya udah kita kontenin aja. Gue wawancara satpamnya, satpam depan rumahnya, tetangganya. Iya. Gue kan parkir di situ izin tetangganya, gue tetap sopan. Oke. Dikasih izin, terus gue minta izin, sorry pak kita gue nggak buat keributan di situ. Ini mungkin orang nggak tahu ya kalau lu Iya. minta izin segala macam. Tanya deh tetangga, gue minta izin. Iya, iya. Minta izin, satpam yang tahu, gue ajak ngobrol, gue wawancara. Dari situlah gue tahu rumah dia kontrak. Tapi gue nggak mencari tahu. Mereka sendiri bilangnya dia baru ngontrak ke sini, baru masuk berapa hari gitu, berapa minggu. Ya udah gue tayangin aja di YouTube, dia juga nayangin gue. Nah di situ gue berpikir gini, ke anak-anak gue pulang. Iya. Kita nggak boleh terlalu dalam kesalahan cinta. Cinta kamu harus ini anggapnya latihan mental kamu untuk ke dunia yang lebih kejam lagi nantinya. Iya. Kita boleh revenge, kita boleh manusia biasa. Iya. Papa tahu kita bukan malaikat yang nggak boleh kesel, nggak boleh ngebales. Pasti ada hasrat pengen ngebales. Betul. Cuma balaslah dengan sesuatu yang positif. Revenge lah dengan udah dia ngontenin kita, dia dapat endorse dari kita, dia untung. Kita yang semakan hati, kita yang kesel, kita yang sedih, kita yang penyakit hati, kita kontenin lagi. Betul. Bener aja pas kita kontenin, kita udah besar hati buat bikin konten. Gue konten dia, gue datangin lagi rumahnya. Pernah gue sama Astrid lagi di daerah Kebayoran. Astrid ini dekat rumah Dennis, datang lagi yuk. Astrid udah gini, ayah udah. Kita nggak bawa kamera, pakai handphone doang Astrid. 3 juta viewers bro. Pakai handphone doang berdua. Ngetok lagi, dia ada lagi di dalam bro. Udah gitu-gitu aja. Tahan dulu. Selama lu kontenin dia, Iya. kayak nonton juta-juta, Iya. dapat AdSense. Yes. Oke. Kalau dihitung-hitung, lu Iya. kan pasti punya manajemen hitungan. Iya. Ini lu bikin billboard, Iya. lu bikin Iya. video klip. Iya. Iya. Ini udah untung apa rugi nih? Gini. Kalau untuk dari AdSense, gue bisa dibilang ini termasuk AdSense gue yang besar. Oke. Dengan effort yang kecil. Oke. Biasa gue bikin tayangan YouTube tuh perlu effort yang gede, kreatif, berpikir. Ini gue nggak perlu mikir. Iya. Ini udah Spontan aja. udah ada di bahannya. Iya ada bahan. Kadang-kadang Lumayan. si Dennis live IG aja, gue gangguin ketik-ketik, gue rekam, gue tayangin. Udah jadi tontonan. 2 juta viewers. Oke. Gitu kan. Iya. Udah gitu terus. Ini kayak pertama kali seumur hidup lu gak mikir jadi konten yang banyak penonton nih. Iya jadi konten tapi konten keributan. Ya biasa gue nanganin keributan orang, ini gue yang ribut. Ini kali ini lu yang ada di dalam. Iya biasanya gue yang ngontenin orang ribut kan. Iya. Nah, tapi kalau dihitung-hitung dari gue bikin billboard, gue bikin video klip, untung masih tipis bro. Oke. Tapi masih ada untung. Oke. Tapi kepuasan gue puas banget. Gue bikin billboard itu keluar duit bro. Ih, Walaupun ada diskon. gue udah sederhanakan Iya, dulu logikanya iya, ya. iya. Gue dapet cuan nih. Iya. Misalnya 500 Iya. juta misalnya. Iya. Ngapain gue harus keluarin uang 300 juta atau 400 Iya. juta Iya. untuk urusan ini? Iya. Lu ngerti gak maksud Iya. gue ya? Bikin billboard, bikin Iya. ini. Buat apa? Ya ini yang Iya. kita mau pertanyakan kan. Gue buka nih pertama kali di sini bro. Nah. Akhirnya secara setengah sadar dan secara setengah tidak sadar. Iya. Ini. Gue itu ibaratnya sekarang nyari cuan dari AdSense. Iya. Tapi gue juga keluarin duit itu lagi untuk investasi bro. Oke. Investasi adalah gue kayak mengeluarkan biaya promo. Kayak gue buat satu brand, ya jualan barang, kan perlu ada biaya promo kan. Iya. Nah duit itu gue keluarin lagi buat promo. Nah gue masang billboard itu di seluruh jalanan Jakarta. Iya.
Terus gue masang mobil truk LED yang ngikutin dia tuh. Iya. Gue buat video klip. Iya. Itu tuh secara nggak langsung mempromosikan tentang Uya Kuya. Sisi lain Uya Kuya. Iya, sisi lain Uya Kuya. Uya Kuya akhirnya dilihat apa? Oh, Uya Kuya sekreatif itu ya, kok out of the box berpikirnya. Lo tahu efeknya apa? Iya. Sampai sekarang udah ada 2 partai politik dan 2 apa 3 brand ya, perusahaan yang minta gue jadi konsultan, bro. Wow. Untuk membangun brand image, awareness, campaign, produk campaign dan lain sebagainya. Kalau itu gue setuju. Iya. 100% I setuju dengan cara lu berkreativitas untuk membangun sesuatu, Iya. untuk membalas sesuatu positif menurut Iya. gua. Iya. Karena ada batasannya. Iya. Tapi secara tidak langsung, Iya. lu juga mempromokan Dennis gede-gedean. Iya. Oke? Betul. Apakah konten ini akhirnya menjadi edukasi? Iya. Tergantung cara orang melihat. Oh iyalah, tergantung secerdas apa orang berpikir. Betul. Nah, pertanggungjawaban lu sebagai public figure akhirnya kena sorotan nih. Iya, ada. Banyak pasti komen-komennya. Ya, resiko pun ada. Betul. Resiko gue di sini, jadi nggak kita bicara aja bisnismen ya. Bisnismen kita mulai start bisnis itu pasti ada resikonya. Betul. Ada risk. Betul. Nah, resiko gue adalah yang udah gue ambil dan gue sadar itu resiko. Ini menurunkan level gue sebetulnya. Secara image gue turun level. Oh, lu sadar? Oh, sadar gue. Uya Kuya dari dulu udah tercap raja gimmick, raja settingan, raja drama. Itu gue nggak masalah. Menurut gue itu bukan image yang jelek. Raja drama, omong orang make gue di TV, acara-acara gue penuh dengan drama. Drama tuh apa sih? Iya. Drama tuh kan bagian dari hidup. Orang berantem, orang ketawa, sedih, happy, itu drama. Iya, it's a part of dibungkus Ya, kan. kalau hidup lu gak ada drama, hidup lu udah gak bahagia berarti. Iya benar. Jadi gue setuju. Raja gimmick tuh bukan sesuatu yang negatif loh. Iya. Semua di dunia ini pemilihan presiden dia pakai gimmick. Semua. Semua lo buat brand dia pakai gimmick. Kita di rumah aja bergimmick kadang-kadang. Iya. Raja gimmick berarti orang mengakui gue raja gimmick dan orang bodoh nggak bisa bikin gimmick, bro. Iya. Cuma orang pintar. Raja settingan, nggak apa-apa. Segitu kok harus disetting, bro. Benar. Jadi gue nggak rugi. Nah, tapi image yang jelek tuh bukan itu justru. Uya Kuya menurunkan levelnya. Masa artis kelas Uya Kuya mau turun level nanganin artis yang begitu? Lu dasar kurang kerjaan lu, dasar nggak punya kerjaan. Kebetulan gue lagi nggak ada kerja di TV, bro. Iya. Kebetulan. Jadi itu jadi jeleknya apa? Image-nya buat anak-anak gue. Anak gue pasti diomongin teman-temannya, bapak lu nggak ada kerjaan gini-gini. Kalau buat gue mental siap, bro. Tapi itu kan merugikan gue. Resikonya ada. Iya. Tapi demi membenar kata istri gue, demi membela keluarga gue, demi membela harga martabat anak gue, gue sebagai bapak nggak usah mikirin harga diri. Bener juga sih. Ya udah gue jalanin dengan resiko gue turun level. Anjay, ini nih asik nih ya. Kita Iya. bisa melihat Uya nih ya. Gila. Yoi. Alay. Bapak. Raja alay, bro. Terserah. Iya. Tapi bapak. Iya dong. Lu punya, kalau gue tangkap dari tadi omongan lu punya rasa yang luar biasa terhadap keluarga lu, terutama anak-anak lu. Iya. Dan untuk orang kayak lu dengan semua kesuksesan lu masih dengerin istri lu. Iya. Lu masih respect dengan pendapat dia. Dan gue yakin kalau boleh lu nggak mau. Iya. Nggak mau lu pasti. Kayak fuck lagi lu ngapain? Gue maunya tadinya cuma lucu-lucuan doang. Akhirnya gue sempat terjerumus dengan kesel, dengan gue ngelakuin hal yang bukan gue. Tapi udah, ya gue gak nyesel juga udah terjadi. Dan gue nggak, kenapa gue akhirnya tidak sesali, karena itu satu lagi gue pikir itu buat anak-anak gue. Dan satu hal, nanti saat anak-anak gue gede, atau nanti gue udah nggak ada, ya kan? Mereka bisa berpikir, gue bangga punya bapak yang dulu ngebela gue sampai segitunya. Anjay. Bukan nanti anak-anak gue image-nya, gue punya bapak yang dulu sama sekali nggak bela gue. Nggak memperjuangkan apa buat keluarganya. Nggak mau gue. Gue sampai gak bisa berkata-kata. Gue ngeliat Uya yang gini. Kok lu ganteng sih tiba-tiba? Siapa yang belum terjawab tadi sama lo? Iya. Tadi apa sih lo nanya ini? Pesan apa yang didapatkan sama penonton? Iya. Pesannya kalau orang pinter. Kalau orang bodoh melihatnya gini. Nggak unfaedah lo, konten nggak mendidik segala macam. Ini bukan acara hiburan, bro. Ini pertengkaran, keributan yang ada real terjadi. Cuman gue jadikan hiburan. Betul. Dan bicara tidak mendidik, semua program gue tuh tetap ada unsur pendidiknya, bro. Betul. Gue buat rumah Uya dulu yang berantem-berantem. Iya. Di belakang ada pesannya kok. Iya. Kalau lo mau begini jangan selingkuh. Iya. Kalau lo mau begini jangan ngebohongin orang. Itu pesannya kalau orang pinter. Iya. Nah, pesannya di sini adalah saat keluarga lo disakiti, saat lo dihina, balaslah dengan apa? Dengan karya, kreativitas. Itu pesannya kalau orang cerdas. Kalau orang yang berpikir bahwa lu nggak faedah, nggak mendidik, ya karena dia nggak, hidup dia mungkin nggak sanggup
otak dia nggak nyampe kok ke situ. Berarti ketika lo ingin membalas sesuatu, Iya. balaslah itu dengan sesuatu yang kreatif, Iya, berfaedah, iya. tapi ada aturan mainnya dong pasti. Oh iya pasti. Ada do and do not-nya. Iya. Oke, ini mungkin di luar Iya. dari kasus lo. Kemarin Iya. kan jadi menjadi sorotan nih. Iya. Akhirnya lu ngumpul nih sama Dewi Persik nih. Iya. Kemudian Dewi Persik itu gue lihat dia mengeluarkan lontaran Iya. kata-kata ini gue tahu Iya, nih. iya. Lu agak kurang enak pasti ngomongnya ini. Iya. Menurut lu Apa? pantas atau enggak akhirnya kalau sampai Gini. Nah, Iya, gue apa? nggak ngomong Apa? Dewi Persiknya. Apa? Public figure ribut sampai ngeluarin kata-kata seperti itu perlu nggak? Gini. Kalau gue pribadi, Ya. pertama sebelum gue kasih komen itu, gue sama Dewi Persik tidak pernah berkonsolidasi atau berkonspirasi untuk menyerang Dennis. Oke. Dewi Persik punya masalah sendiri dengan Dennis yang kebetulan berawal dari masalah gue. Iya. Tapi gak sama sekali demi Allah gue gak minta bantuan dia. Gue ayo DP, Nggak ngompor lah, nggak iya, DP, ngompor. ngomporin dia enggak sama sekali. Oh jadi personal aja dia Personal. sendiri. Masalah pantas atau tidak pantas. Kalau gue pribadi, gue tidak pernah ngomong begitu. Dan gue juga mengajar anak-anak gue tidak ngomong begitu sekesal-kesalnya orang. Iya. Makanya pesannya kan gue bilang, Iya. balaslah dengan kreativitas. Iya. Balaslah dengan karya. Iya. Iya kan? Itu. Jadi kalau menurut gue tidak pantas, kalau gue emang bilang nggak pantas. Iya. Karena di sini kita juga Iya. perlu pelajaran. Iya. Tapi satu sisi nih, Iya. kita nggak ngerti sejauh mana DP juga tersakiti oleh itu. Betul. Makanya gue pengen banget Karena guna. semua orang ada nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya benar. Benar. Itu gue setuju. Cuma mungkin buat DP itu diri dia. Iya. Dia emang begitu orangnya berapi-api apa adanya lugas gitu. Betul, betul. Kalau gue mungkin dengan apa yang gue lakukan sekarang aja itu udah keluar dari jalur track hidup gue, bro. Iya, iya, iya. Jadi menurut gue juga gue udah ekstrim sih ini. Iya. Bagi gue, tapi buat orang lain mungkin nggak se-ekstrim DP. Betul. Tapi kan beda-beda nih. Ukuran tolak ukur gue dengan DP pasti beda. Beda kita beda personal. Betul, itu juga yang kemarin Iya. gue garis bawahi. Iya. Karena akhirnya dari kasus lo ini nyangkut Iya. ke DP gara-gara Dennis itu membuat DP terserang. Iya. Serangan yang paling telak itu datang dari public speakingnya dia, Iya. yang udah terlalu jauh, dan ketika gue ditanya gue juga jawab tidak pantas. Iya. Tapi kita juga perlu melihat perspektif dia dong, ya kan? Makanya gue pengen banget dia ngundang dia ke sini. Iya. Sama seperti waktu gue ngundang Dennis. Iya. Karena ada beberapa hal yang menurut gue masih agak meragukan dari Iya. jawabannya Dennis. Iya. Tanpa gue berpikir buruk. Salah Iya. satunya nih, Iya. ketika dia ngomong waktu dia lu ngejebak dia di acara trans. Nggak sama sekali. Nah, lu udah nonton dong? Udah. Menurut lu gimana klarifikasinya dia? Gue diundang ke Trans TV itu dibilangin bahwa emang ada Dennis. Oh, jadi lu diundang? Diundang. Oke, Dennis diundang. Iya. Oke. Anak gue juga disuruh nyanyi. Oke, anak lu di sana. Oke. Iya. Tapi itu nanti masih segmen-segmen terakhir. Oh, nggak barengan. Ya. Oke. Gue masuk sendirian. Mm-mm. Dan emang mau clearin masalah. Oke. Tiba-tiba si Dennis lah yang tiba-tiba kabur pas Astrid masuk. Ya, gue lihat tuh. Dia bilang ke orang-orang dia keluar gara-gara ngeri kena KPI karena dia ngeliat ada cinta di studio. Dia ngomongnya begitu. Nggak ada cinta di studio. Cinta masih di ruang makeup. So, gimana sih maksudnya? Jadi gue jadi Cinta bingung. masih di ruang makeup. Iya. Coba bikin gue cerdas ya. Maksudnya gimana Iya. sih dia akhirnya? Dia bilang dia ngeliat cinta, makanya dia cabut untuk menghargai acara supaya nanti nggak ada perdebatan antara anak kecil dengan orang dewasa. Nggak make sense yang jadinya omongannya. Cinta nggak ada. Pertama gini, kalau cinta ada di studio itu pun ya, Iya. kan cinta nggak masuk. Nah, tapi faktanya adalah dia tidak ada di situ, belum masuk. Iya, jadi Waktu dia pergi, Cinta tuh baru keluar dari ruang makeup. Dan akhirnya kita keluar ke parkiran. Nah, Cinta ngedenger dari orang bawa keributan, Cinta baru nyusul. Tapi Cinta pun di depan lobi jauh, ada ya dia jaraknya nggak masuk campur lah. 100 meter lebih. Dan gue baru sadar Cinta nonton di situ gara-gara si Dennis cabut, gue balik nih. Ketemu Cinta ada di pintu lobi. Ya gue tahu pintu lobinya trans tuh Iya. dari parkiran kan jauh kok Iya. itu. Itulah Cinta baru nangis. Terus kenapa dia lari, dia kabur? Apa karena maksudnya Mbak? Gue curiga sekarang baru makin yakin Astrid. Iya, gue juga Dia takut curiga. sama Astrid. Dia takut sama Astrid. Karena Astrid marahnya bener-bener, Dia nggak takut sama lo. Lo Iya. tau nggak? Karena kita laki. iya nggak mungkin gue melakukan satu hal yang Lu dulu. ngerasa gitu nggak? Iyalah. Ada terbatasi. Kalau laki Iya. sama laki kan beda Iya, nih iya, mainannya. Iya, Laki sama perempuan kan lu udah kalah step bro. iya udah pasti. Udah pasti kalah. Iya, Astrid masuk. Dia nggak bisa lawan. udah pasti huru hara bro. Oh iya. Huru Mau hara. kena karate. Iya. mobilnya untuk gak di karate ya. Bro, meletak bu. Tenaga dalam tuh gue bilang Iya. kan. Oh kalau lu akhirnya lu melihat itu Iya. di situ. Nah kalau menurut Astrid sendiri akhirnya pointer daripada si Dennis ini sedang main apa? Nah, gue berusaha untuk menenangkan anak. Anak gue udah ngerti, si Astrid masih belum ngerti. Bukan belum ngerti, dia nggak mau ngerti.
gue bilang sama Astrid bahwa dia tuh bermain, Trit. Dan dia kemarin anggap aja dia kebablasan. Tapi menurut gue dia menyesali itu kok, gue yakin. Cuma belum bisa jujur. Cuma belum bisa jujur karena gengsi. Oh iya dong. Iya kan? Jadi sama ini jangan lupa. Iya, ada duit. Ini masih untung. Nah, sekarang kan intinya adalah lo mau nggak sih kita diuntungkan terus sama dia, dia yang untung, kita yang rugi, kita nggak dapat apa-apa. Iya. Kita orang kreatif, kita cari untung juga dong. Benar. Bikin konten sampai nanti menurut gue sampai kita lihat untungnya gede siapa. Sampai sama-sama untung, mungkin pasti ada yang lebih untung. Tapi kalau ini nggak berakhir juga, akan ada yang sangat diuntungkan, lebih besar untungnya, dan akan ada yang akhirnya dirugikan. Dan gue nggak mau aja yang jadi dirugikan. Iya. Gue mau yang sangat diuntungkan. Iya. Fair dong. Iya dong. Kompetisi. Jadi Iya. kalau dipikir-pikir sekarang Uya bodoh dimanfaatin sama Dennis, enggak. Balik, gue tegaskan di sini baru pertama kali gue ngomong, Iya. Dennis lo yang serang gue manfaatin. Sekarang yang hidup lo yang gue setting. Waduh. Ini keras nih, keras. Don't play Iya. with me, don't Yoi. play bosku. Don't play Lagu bosku. gue yang baru tuh. Yoi. Amin hit 100 juta penonton ya. Iya, sekarang udah 1 juta penonton nih satu hari. Udah. Iya, dan gue buat lagu itu dibilang lagi ke netizen. Oh netizen, jadi keributan ini untuk Uya buat lagu. Iya. Demi bayangin. Allah nih lagu baru gue buat minggu lalu. Buatnya cepet, nggak sampai sehari berapa jam liriknya. Iya. Gue buat notasinya, gue kirim ke yang bikin aransemen. Iya. Jadi sehari kasarnya gue rekaman, dilengkapin musiknya, Langsung bikin video klip ya. mixing, bikin video klip, seminggu dari buat lagu tayang. Gila cepet banget itu. Tayang dan Iya. pesannya adalah buat gue kalau ditanya nyari untung dari lagu nggak bakal balik modal. Iya kalau sekarang susah. Kecuali Iya. lagu gue dibeli sama produk buat iklan atau sinetron, jadi nah mungkin ada untungnya. Iya. Nah untungnya adalah balik lagi image gue. Gue di sini menunjukkan ke orang kayak biaya marketing gue nih, biaya promosi gue. Iya. Hey anak-anak ABG yang sekarang masih bocil-bocil nggak tahu nih Uya dulu pernah di Tofu. Yo. Lo nggak tahu nih lagu-lagu hitsnya Tofu dulu kebanyakan Gue tahu. hitsmakernya gue. Yoi. Mimpi Terindah, Cinta Semu, gue Manton gitu Yoi. segala macam itu lagu-lagu hits Tofu tuh ciptaan gue bro. Yoi. Taunya Uya yang alay sekarang, Uya yang raja gimmick. Nggak tahu karya gue dulu sangat masterpiece bro. Iya. Sampai akhirnya gue buat karya sekarang lagunya booming dan orang suka. Iya. Ya untungnya buat gue cuma kepuasan pribadi. Jadi anak bocil sekarang tahu, oh Uya tuh ternyata dulunya musisi, bisa bikin lagu sebagus ini gitu. Iya. Dan sebenarnya pesan Iya. pesan yang lu pengen sampaikan ke mereka, ini sebenarnya sadar nggak sadar, Iya. jelas. Kalau menurut gue akhirnya bisa nangkap bahwa ini serius Dan. Gue Iya. tidak sedang bergimmick sama si Dennis, Iya. tapi gue sedang berkreativitas dalam keseriusan gue. Iya. Ini adalah untuk bentuk dari pembelaan gue untuk anak-anak gue, Iya. supaya anak-anak gue tahu kalau gue bapaknya peduli sama Iya. mereka karena Iya. si Cinta sampai sedih, Astrid Iya. sampai Iya. nangis, itu kan orang nggak tahu ya. Iya. Oke, tapi apakah sampai harus ke ranah orang tuanya Dennis? Nah itu kan Nah. yang akhirnya berkembang kemarin. Inilah pinternya Dennis lagi. Wow. Gue kemarin ke rumah Dennis, ke rumah orang tuanya, dan ternyata itu bukan ditempati oleh orang tuanya, ditempati oleh kakaknya Dennis beserta anak-anaknya. Tapi lu tahu, Anak Dennis. tapi lu Gue taunya pikir awal- tadinya orang tuanya, Oke. karena yang ngubungin. Nah, balik lagi, ngapain sih Uya datang-datang ke rumah orang tua Dennis? Mm-mm. Yang datang ke sana bukan gue yang nyari-nyari alamat, tapi gue atau kakaknya Dennis, cicinya Dennis yang hubungin Astrid, DM Instagram, bilang mau ketemu dan akhirnya kita sepakat ketemu di rumah itu. DM. Oke, nanti kita kasih capturean ya. Oh, nggak apa-apa itu di konten lu aja. Iya, iya, Dia DM. iya, Dia DM. iya. Mau ketemuan. Iya, mau Di ketemuan. rumahnya. Di rumah mereka. Tapi Iya. gue pikir itu rumah orang tuanya. Oh, lu pikir Karena yang gue rumah. dengar dari temen gue anak mobil, temennya Dennis. Katanya Dennis itu kakak-kakaknya ada yang tinggal sama orang tuanya. Gue pikir itu rumah orang tuanya kan. Oke. Keserpong lah kita datang. Waktu lu ke sana, apa yang ada di pikiran lu waktu lu ke rumah itu? Apa yang lu tuju? Dari bahasa kalimat DM Astrid, mereka mau baik-baik, mau ngobrol dan mau, karena ada terakhir gini, apa anak saya siapa gitu juga ngefans, Oke. ya kan? Nah, Lu nangkepnya apa nih? Perdamaian, iya atau silaturahmi aja. silaturahmi Gue izin loh, gue izin, boleh nggak kita buat tim YouTube ke sana? keluarganya. Diizinin, oke. Oh, diizinin. Diizinin. Oke, siap. Sampai sana, rumah gede bro, Wow. pojok hook, ya kan? Oke. Sama orang tuanya nih. Ternyata yang keluar cewek cakep bro. Astrid tadi di mobil nggak mau turun. Cewek cakep, putih, cantik. Astrid turun tuh bro. Kayaknya dia ngeliat dari mobil tuh. Dia ngeliat dari mobil. Ya. Bangsat. Gue lagi serius. Gue cuma
nggak nangkep, jangan aku turun. Iya, turun lah bini lu. Iya. Tadi padahal dia sebelumnya udah gue di mobil aja dia malas. Dia turun bro, lebih khawatir kayaknya. Lu takut dihipnotis. Iya. Ternyata tuh ponakannya bro. Oh itu ponakannya. Oke. Gue masuk, gue tanya ini rumah orang tuanya Denis. Bukan, rumah kakaknya Denis. Ini siapa ponakannya? Oh itu Orang tua tinggal di mana? Di Sunter ternyata. Oh nggak di situ. Ya, udah. Akhirnya masuk, udah mulai ngobrol-ngobrol. Gue buat YouTube tuh sama dia, ngobrol-ngobrol. Seputar apa? Seputar nanya Denis tuh gimana orangnya? Oh seputar Denis lagi. Pas gue lagi buat konten YouTube sama ponakannya, abis itu mereka juga minta buat YouTube juga TikTok. Buat YouTube juga sama Cinta, karena mereka juga baru buat YouTube katanya. Iya. Gue bantuin bro, gue collab, ayo. Nah saat itu kan agak lama tuh. Mereka manggil dulu temennya buat bawa kamera. Iya. Gue tungguin bro, gue tungguin tuh. Gue tungguin temennya datang, gue tunggu 1,5 jam. Ibunya Denis datang. Dari Sunter ke Serpong. Nyusul. Tahu ada gue di situ. Tahu ada lu di situ. Kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, cerita gini-gini tentang COVID, tentang apa, tentang Denis, foto. Ya. Tapi gue etis, gue nggak posting itu di mana-mana bro. Gue nggak posting foto gue dengan ibunya Denis bertiga. Gue nggak posting di YouTube, di Instagram, di TikTok nggak. Yang posting dia. Yang posting adalah Denis sendiri. Iya. Dapatnya berarti dari mereka kan, dari ibunya mungkin ngasih tahu nih Denis tadi datang. Marah-marah. Kuya gini datang ke rumah orang tua gue. Pokoknya menggiring opini publik seolah-olah gue ngeganggu ketentraman ke rumah tangganya dia. Rumahnya keluarga dia. Seolah-olah lu tuh nggak diundang, lu main dateng aja nyamper kayak apa yang dialami gitu. Iya. Seolah-olah gitu. Gue mau ngadu domba, mau apa. Padahal faktanya adalah gue belum tayang nih. Bahwa gue ngajak ngobrol keponakannya. Di situ lo dapet informasi tentang Denis yang berbeda dengan Denis asli. Yang kita lihat di TV. Wah, itu Denis nontonnya nanti di tempat lo ya? Iya, Denis yang baik hati, Denis yang suka nolong keluarga, Denis yang pendiam, kalau di keluarga yang nggak banyak ngomong, menyendiri, bla 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 gitu. Denis kasihan ya? Iya. Dan menurut gue kalau bisa dipikir-pikir, Denis kan sama gue musuh gue nih dia nih. Tapi kalau orang nonton konten gue yang itu, gue kayak mempromosikan musuh gue bro. Ini makanya gue bilang lu manajernya jangan-jangan. Iya kan? Tapi gue harus fair. Gue nggak mungkin kalau gue jahat nih. Iya. Gue matangin aja deh orang nguntungin Denis. Iya, bagus buat dia. Iya, bagus buat dia. Karena positif kan. Positif. Iya. Cuman kan, tapi dengan gue begitu aja dia belum tayang nih. Dia udah ngadu domba gue lagi, gembar-gembor image gue yang dijatuhin. Dan gue bener, dia pinter. Apa ini bagian dari kepintaran dia untuk ngebantu supaya banyak yang nonton kali? Secara nggak langsung dia punya kepintaran dia juga ada kebodohannya bro. Karena dia tuh banyak banget, dia gampang nih. Denis sepintar-pintaran dia masih lebih pintar gue. Kenapa bisa begitu? Dia bisa gue setir bro. Ya. Gue jadi paham nih. Oh kalau gue mau promosiin lagu gue nih, gue bisa pancing dia supaya dia komen tentang lagu gue bro. Gampang. Sebelum lagu gue launching, 2 hari dia gue gangguin aja live Instagram gue ketik-ketik gitu kan. Gue ketik-ketik tentang lagu gue sampai dia akan ngatain lagu gue, orang penasaran kan. Gue bikin dia gusar, gundah gitu kan. Sampai dia akan marah-marah sampai orang nanti akan ke lagu gue. Gitu gampang. Iya. Kayak waktu kemarin gue pancing, gue punya restoran bakmi bro. Iya. Gue ngomongin bakmi. Terus gue tahu dia pasti akan ngatain bakmi gue bro. Iya. Tapi orang kan akan penasaran sama bakmi gue. Betul. Jadi dia tuh juga ada, gue nggak tahu dia sadar apa enggak ya. Kalau dia nggak sadar berarti dia bodoh. Iya. Dia mau promosikan gue tanpa gue bayar. Iya. Kan dia juga ngata-ngatain DP adalah marketing dia yang nggak dia bayar kan. Iya. DP ngejelekin bunga dia, terus dibilang DP, makasih DP, bunga gue jadi laku. Justru malah laku. Sama. Dia juga mempromosikan banyak hal tentang gue dengan dia ngejelek-jelekin gue. Wah ini gila dia. Jadi ya tetap lebih pintar gue. Iya. Nah, cuma dia begitu. Dan gue yakin dia akan ngomong dia lebih pintar dia nih. Pasti seru ya. Dia bisa begitu ya. Nah, makanya kita lihat akhirnya nanti siapa yang diuntungkan, siapa yang untung besar, siapa yang cuan gede. Iya. Siapa yang akhirnya dirugikan. Karena menurut gue nggak mungkin dua-duanya untung terus. Iya, itu gue setuju. Kecuali lu ada yang nyerah di tengah nih. Kita damai, deal. Iya. Kita damai. Iya. Kita jangan sampai ada yang rugi. Nggak bisa. Iya, buat dia nggak bisa. Kalau buat gue harusnya bisa. Kalau gue orangnya terbuka untuk perdamaian. Iya. Tapi kan lu tahu kan ketika ada dua orang berseteru, alam meminta pasti ada yang kalah. Iya. Nggak mungkin nggak itu kan hukum alam, hukum rimba, kan. bro. Iya. Padahal kalau dia tahu gue bro. Kan gue raja gimmick, raja settingan. Iya. Lu datang ke gue minta maaf, gue juga minta maaf. Kalau mau terusin gimmick ini, kita bikin gimmick yang lebih cerdas, lebih menghibur, Iya. lebih komedi, lebih lucu. Tapi menurut gua arah-arahnya bisa terjadi loh. Kalau one day Iya. si Denis datang ke lo, Iya. ketika posisinya dia Iya. sudah kalah atau terpojok ya kan kita kan nggak tahu nih masih ada kelanjutan ceritanya. Terus dia bilang, Mas Uya, saya minta maaf nih gitu. Ini segala macam, saya sorry nih kayaknya saya kejauhan deh, saya kayaknya tahu Iya. nyinggung anakmu gitu.
pastinya kan nggak mungkin kalau orang kayak Om Kuya sama Mbak Astrid nggak membuka pintu. Oh, gue maafin langsung bro. Pasti Dan maafin. gue akan minta maaf saat itu juga atas kesalahan-kesalahan gue. Oke, Gue udah tulis kok kesalahan gue apa aja. betul. Publik tidak tahu. Iya. Publik tidak tahu Iya, kita terusin aja gimmicknya. Iya kan? Dan gak usah khawatir. Netizen gak usah baper, gak usah bilang settingan. Nikmati aja kalau terhibur. Iya, betul. Tapi ini kan nggak terjadi nih masalahnya nih. Belum terjadi. Nggak ada yang tahu nih. Makanya kita tuh penasaran sebenarnya. Iya. Makanya ini clear banget. Akhirnya orang sadar. Karena banyak juga yang nanya sama gue bisa jawab akhirnya. Iya. Ini Uya settingan gak sih? Kok kayak beneran gue bilang. Iya. Coba deh lu lihat. Iya. Gue lihat. Menurut gue beneran sih. Gue Iya, lo pasti bisa ngamatin lah. Iya, karena- Sama pekerja seni sama artis ya. Iya. Lo pasti bisa nyerah nih settingan apa enggak. Iya. Dari cara si Uya ngomong, emosinya gue berasa beneran sih. Kalau emang Ini tertekan. Kalau gue bilang Uya Iya, tertekan. iya. Akhirnya gue jelas. Iya. Oh, Astridnya. Iya, sebagai ibu gue wajar semuanya. Gua Kalau ini bilang. settingan nih, Ya. artinya gue emang master of settingan bro. Dan dia juga ratu settingan berarti. Tapi kita jangan lupa ya, masih Iya. ada Tuhan masternya. Iya, di sini. iya, iya. Kayaknya kita semua disetting deh kayaknya. Iya. Hidup kita di setting sama Tuhan juga bro. Oke, sekarang kita Iya. bicara terakhir ranah Iya. hukum. Iya. Ini kan perkembangan udah bermain di sosial media, Oke, iya. ITE. Iya. Kenapa belum ada yang ke hukum deh? Netizen nanya, settingan nih kalau ini beneran, Iya. lu akan main, lu tinggal lapor polisi. Betul. Come on, kita nggak usah tutup mata ya. Ya, kita tutup mata aja nih. Iya. Kita buka mata. Gua ngelapor polisi. Lo yakin ini nggak berlarut-larut? Lo yakin nih nggak bakal keluar biaya banyak akhirnya? Bayar pengacara lah. Terus Pasti. waktu bolak-balik. Terus pertanyaan terakhir, akan selesai bang? Iya kan? Mendingan daripada kita buang duit, kita cari duit. Iya. Tapi kalau sampai ke hukum, gue juga orangnya ibu gue notaris, ipar gue juga orang hukum semua pengacara. Iya. Gue tahu, gue orangnya berhati-hati, gue tahu apa tindakan gue. Betul. Gue tahu apa yang gue lakukan pun itu ada delik-delik yang bisa jadi delik aduan. Tapi gue juga mengukur itu karena apa yang gue lakukan, kayak gue masang muka dia di billboard seluruh Jakarta, bisa tuh undang-undangnya masih ada. Oke. Tapi gue lakukan itu atas apa yang dia udah lakukan ke gue sebelumnya. Iya. Dia masang foto gue. Dirunut-runut nih pasti Iya. sama kalau secara Iya. hukum nih. Jadi kalau misalnya ibarat dia masukin gue ke hukum, dia akan kecebur juga bro. Iya. Dan gue ngelihat dia, gue ngukur dia juga. Dia ini orang yang takut pasti dihukum bro. Ketarik-tarik semua. Iya, jadi Iya. gue juga ngukur. Intinya kuat-kuatan ini endingnya. Betul. Ini Kalau dibilang kuat-kuatan keluar ini. duit, gue keluar duit bro. Pasti. Dan lu pasti gak mau kalah. Iyalah, ini kayak main gengsi-gengsian aja bro. Iya. Mungkin itu menjawab kemarin salah satu pertanyaan gue tentang ranah hukum yang tidak bisa dijawab sama Dennis. Iya. Karena gue bilang gak ke ranah hukum. Ayo gini. Tapi sebenarnya kalau menurut gue, kalau ada di posisi dia sebagai victim, karena dia memposisikan dirinya Iya. as a victim, Iya. gue hukum. Iya. Kenapa dia nggak maju ke hukum? Karena dia tahu dia bakal rugi banyak. Dia salah juga. Dia salah juga Iya. ada. Iya. Dan ini akan menjadi lingkaran setan di dalam Benar. itu. Benar. Wow, gila ya. Keren banget. Gila lu master sih gue ya. Dia master. Oke, terakhir. Iya. Hal yang lu suka dari Dennis. Harus jujur ya, Jujur dong. pinter. Pinter. Ya. Terus? Cerdas tapi gini, di satu sisi dia cerdas, tapi mungkin cerdas bukan in the good way. Oke. Ya. Oke. Tapi dibilang cerdas, ini orang cerdas banget. Oke. Malah menurut gua nggak banyak menurut gua artis yang pintar di dunia ini, di Indonesia deh, kalau jauh-jauh. Iya. Banyak artis yang menurut gua juga otaknya terbatas bro. Iya, iya. iya. Serius. Iya. Yang ngebawain acara juga menurut gua juga nggak bisa-bisa amat juga ada banyak. Iya, agak lebih maksain mungkin. Tapi dia ini bro, tapi lu pintar bro. Kalau lu pintar gua jujur. Gua agak kaget dengan lu yang pemain basket tiba-tiba lu bisa bawain podcast dengan pertanyaan yang deep. Oh, oke. Iya bro, benar serius. Kan gue udah bilang, gue Iya. terinspirasi dari lu. Oh, gitu Biar ya? bagaimanapun Iya, iya. orang ngelihat lu jelek, Iya. gue ngelihat lu bagus. Kan tergantung orangnya. Saling memuji bro. Iya, iya. Tapi real kita padanya bro. Heeh. Jadi menurut gua dia pintar. Iya. Tapi bukan in the good way. Oke. Kalau dia kepintaran dia pintar bukan cuma pintar. Gue jujur nih Dennis, gue puji lo. Lo brilian, lo smart, lo cerdas. Kalau lo lakukan in the good way, akan lebih wah lo bisa jadi orang kaya. dan memberikan Iya. manfaat buat Oh, iya, orang benar. lain. Mungkin ini perjalanan dia menuju ke situ. Nanti mungkin dia akan sadar. Iya. Malah kalau misalnya lu mau minta maaf sama gue, damai sama gue, bukan nggak mungkin Dennis kita punya satu acara bareng dan booming. Cuan tuh.
Dia pinter loh. Coba kalau dia jadi presenter podcast Iya. dengan kayak dia ngomongin ceblak-ceblak gitu yang nggak mikir. Iya. Itu orang susah jawab sih. Oh, pinter. Sekak loh itu. Coba kalau dia menggunakan itu dengan hal yang positif. Mm-mm. Tapi kan kita lihat waktu. Iya. Karena semua ada takdirnya kan, ada Iya. jalannya masing-masing gitu loh. Nah, Oke. mungkin ini kemarin ibunya jujur nih, gue buka nih. Kemarin ibunya nggak mau masuk YouTube gue. Mm-mm. Tapi ibunya bilang ke Astrid, apa Trit? Tolong bilangin Dennis, nasihatin Dennis, takut di jalan ada yang ngapa-ngapain. Oh ibunya waktu ke lu kesana dia Iya. berpesan ya. Tolong nasihatin Dennis. Tapi Astrid dalam hatinya, gimana gue nasihatin, ya kan? Orang gue komunikasi sama dia aja susah. Tapi di sini nih, gue kasih tahu nih, lu pasti nonton Dennis. Walaupun lo nggak tahu, abis ini lo bikin huru-hara atau marah-marah, bisa jadi abis ini nih, Dennis Sumargo lo berkonspirasi dengan Uya. Iya, bisa. Kebaca sama gue nih. Gue bisa kena Iya, juga. Iya. Gue aja kena, Iya. Iya. gue kasih tahu nih, ibu lo care sama lo, ibu lo sayang sama lo kesayangan bapak lo, dan gue minta nasihatin lo, dan di sini gue nasihatin lo, bener juga kata ibu lo, hati-hati karena kita kalau lo berhadapan sama gue tenang, gue gak akan pakai kekerasan fisik, Iya. gue gak akan berlaku di luar rasional ya, Lu masih peduli. tapi kan kita nggak tahu orang lain, Iya. bener juga kalau di jalan dia apa-apain, Masih mending dia apa-apain, Pak. iya, Kalau disantet nggak Nah. kelihatan. Kita kasat nggak pernah kasat tahu. mata kan, Heeh. Lu disabotase, lu dijebak, gitu. itu bisa ya terjadi gitu Iya. loh. Karena tindakannya akhirnya bisa merugikan banyak orang dan lu nggak pernah tahu benak apa orang ada di dalam hatinya apa yang dia Iya. dirugikan kayak DP sampai semarah itu. Kita Iya. nggak tahu apa yang dirugikan sejauh Iya. ini. Iya. Netizen mah tinggal kompor aja, main komen asal komen bukan masalah mereka. Tapi Iya. kalau netizen bermain di dalam, buset, semua berhati-hati. bener, Karena ini bisa ujung-ujungnya bisa ke arah yang lebih buruk lagi. Coba dilihat dari sisi Iya. itu. Tapi kalau gue tangkap, ya, berarti ibunya ini sama dia ada gap. nggak ngerti gue. Kalau menurut gue, Iya. ini maaf ya, ini Iya, bisa salah bisa iya, benar. iya. Karena ketika sebuah pesan disampaikan kepada seorang musuh, Iya. itu ada pertanyaan besar di dalam hari itu. Iya. Mungkin itu berlanjut deh. Iya. Iya, Atau iya. mungkin ibunya khawatir sama dia dan dia mendekati musuhnya. Iya, kalau ibunya Iya, khawatir iya. kenapa ibunya Iya. tidak langsung ke dia, Iya. berarti anaknya tidak mendengarkan. Iya. Udah nggak bisa dibilangin sama ibunya. Thank you ya. Sama-sama. Gila keren banget. Tos dulu lah, Pak. Iya. Nih, terakhir gue mau nanya sama lo. Apa tuh? Ya. Menurut lo kira-kira yang akhirnya akan diuntungkan siapa? Jujur. Lo udah ketemu Dennis, udah ketemu gue. Udah. Yeah. Jawab. Menurut gue Deddy Corbuzier sih. Menurut gue dia malah justru bakal dirugikan. Kita Antara gue sama Dennis jawab. Siapa yang bakal Oke, diuntungkan? antara lu sama Deddy. Apa dia akan berakhir dengan sama-sama Gue gak mau untung? main aman ya. Tapi gue Atau sama-sama untung? Deddy Sumargo. God give me wisdom. Sama-sama untung. Tapi kalau bisa dibilang nggak mungkin ada 50-50. Nggak Yang mungkin. lebih diuntungkan ayo. Menurut gue lu yang akan lebih diuntungkan. Iya. Tapi in the end of the day, kalau Dennis waras, sama-sama untung. Iya. Kalau kita- Dennis yang nggak waras, itu setuju dia akan gue. kalah banyak. Iya. Oke? Iya, oke. Tos lagi, tos Oke. lagi.